Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Stella duduk di sofa ruang tamu, secangkir teh melati mengepul di genggamannya. Hujan rintik-rintik turun di luar, menyelimuti sore itu dengan kesejukan yang menenangkan. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kue bolu yang baru saja ia keluarkan dari oven. Rumah kecil mereka selalu terasa hangat, bukan hanya karena dekorasi sederhana yang penuh sentuhan tangannya, tetapi juga karena kehadiran Arman, suaminya, yang selama ini menjadi tumpuan hatinya. Ia melirik jam dinding. Pukul 6:50. Biasanya, Arman sudah pulang atau setidaknya mengirim pesan kalau ia terlambat. Stella tersenyum, mengingat bagaimana suaminya selalu menenangkan hatinya dengan pesan-pesan singkat seperti, "Aku pulang sedikit terlambat, tapi jangan khawatir, sayang." Baginya, Arman adalah segalanya. Laki-laki itu bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga sahabat yang selalu ada, tempat berbagi cerita dan impian. Mereka telah bersama hampir 8 tahun, dan setiap hari terasa seperti baru. Walau kehidupan pernikahan mereka tidak sempurna, Stella selalu percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk melewati segalanya. Bunyi pintu depan terbuka membuyarkan lamunannya. Arman masuk dengan mantel basah, tersenyum lembut seperti biasa. Hujannya deras di luar, katanya seraya melepas sepatu. Stella bangkit, mengambil handuk dan menyerahkannya. "Kau pasti kedinginan. Duduklah, aku buatkan teh hangat." Arman menatapnya dengan penuh kasih, lalu mengangguk. Ia mengikuti istrinya ke dapur, aroma teh dan kue bolu semakin menghangatkan suasana. "Bagaimana harimu?" tanya Stella sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Arman menghela napas, mengusap tangannya yang dingin. "Sedikit melelahkan, tapi lebih baik setelah melihatmu." Stella tersenyum. Kata-kata sederhana itu sudah cukup untuk membuat hatinya berbunga-bunga. Mereka menghabiskan sore itu dengan percakapan ringan, seperti biasa, seperti yang selalu mereka lakukan. Malam itu, Stella duduk di depan meja riasnya, menyisir rambutnya dengan lambat. Biasanya, kegiatan ini menenangkan, tapi kali ini pikirannya sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sudah beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang berbeda dengan Arman. Bukan perubahan besar, tapi cukup untuk membuat naluri seorang istri terusik. Dulu, Arman selalu pulang dengan senyum hangat dan cerita tentang harinya. Sekarang, ia lebih sering termenung, sering menghindari kontak mata, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya. Kadang, ia terlihat gelisah, seolah ada sesuatu yang ingin dikatakannya, tapi selalu urung. Pikiran itu terus menghantuinya hingga akhirnya. Suatu malam, Stella duduk di meja kerja Arman, membuka laptop suaminya yang tak terkunci. Jemarinya sedikit gemetar saat ia membuka riwayat transaksi bank. Detak jantungnya berdegup kencang, seakan tubuhnya sudah tahu apa yang akan ditemukannya. Di sana, di antara pengeluaran rutin mereka, ada beberapa transaksi yang tidak ia kenali. Jumlahnya tidak terlalu besar, tapi cukup sering, dan yang paling mencolok adalah nama penerimanya, Tania. Stella merasakan dadanya mengencang. Nama itu tidak asing, tapi ia tidak bisa langsung mengingat di mana pernah mendengarnya. Nafasnya terasa berat saat ia menggulir layar, menemukan lebih banyak bukti yang membuat perutnya terasa mual. Transfer itu sudah berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan lebih lama dari yang ia kira. Lalu, ada sebuah catatan kecil dalam salah satu transaksi, untuk belanja bulan ini. Sebuah kilatan panas menjalar di tubuhnya. Tangan yang tadi gemetar kini mengepal. Apartemen? Untuk siapa? Jawabannya sudah ada di sana, tapi hatinya menolak menerimanya begitu saja. Ia menutup laptop dengan kasar, menekan dadanya yang terasa sesak.
Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi lautan pertanyaan yang menyesakkan. Siapa Tania? Hati Stella terasa seperti ditusuk ribuan jarum setiap kali mengingat nama itu, Tania. Nama yang kini menghantui pikirannya, menyusup ke setiap celah ketenangan yang pernah ia miliki. Ia tidak bisa tinggal diam. Ada sesuatu yang harus ia ketahui, sesuatu yang harus ia pastikan dengan mata kepalanya sendiri. Selama ini, ia selalu percaya pada Arman. Lelaki itu membangun dunia kecil mereka dengan cinta dan janji. Salah satu impian mereka adalah memiliki tempat peristirahatan di luar kota, sebuah villa kecil di tepi danau, tempat mereka bisa melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan. Villa itu seharusnya menjadi milik mereka, rumah kedua yang penuh kenangan. Namun kini, villa itu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengkhianati semua yang pernah mereka bangun bersama. Stella duduk di meja makan, menatap kosong ke arah cangkir teh yang mulai dingin. Namun, alih-alih meledak dalam kemarahan, Stella mengendalikan dirinya. Ia tidak akan menangis, tidak akan mengemis. Arman mungkin telah mengkhianatinya, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah. Jika ada satu hal yang ia pelajari dari pernikahan mereka, itu adalah bahwa kesabaran bisa menjadi senjata paling mematikan. Ketika suara mesin mobil terdengar di halaman, ia segera mengatur ekspresi wajahnya. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Ia harus tetap tenang. Pintu terbuka, dan Arman masuk dengan senyum yang seperti biasa. Hangat, meyakinkan, penuh kebohongan. Hai, sayang. Maaf agak terlambat, macet di jalan. Stella menoleh, memberikan senyum kecil. Tidak apa-apa. Kamu pasti capek, kan? Mau makan malam sekarang? Arman tampak sedikit terkejut, seakan mengharapkan sambutan yang berbeda. Namun, ia tidak curiga. Oh, tentu. Aku lapar sekali. Stella bergerak ke dapur, menyajikan makan malam seperti biasa. Ia memperhatikan bagaimana suaminya menikmati hidangannya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Betapa mudahnya ia berbohong. Saat makan, Arman mulai berbicara dengan nada santai. Oh ya, minggu depan aku ada dinas ke Bali. Sekitar seminggu. Dinas ke Bali. Stella hampir tertawa. Dinas? Atau liburan dengan selingkuhanmu? Namun, ia hanya mengangguk pelan, berpura-pura tidak peduli. Oh, secepat itu? Kamu nggak bilang sebelumnya. Arman mengangkat bahu. Baru dapat kabarnya tadi siang. Tadi siang? Stella tahu itu bohong. Tadi siang, ia melihat dengan matanya sendiri bahwa Arman tidak ada di kantor, melainkan berada di villa, menikmati waktu bersama wanita lain. Baiklah, kata Stella akhirnya, tersenyum lembut. Jaga diri di sana, ya. Arman tampak lega. Mungkin ia mengira Stella benar-benar tidak curiga. Namun, Stella tidak hanya sekadar mengizinkannya pergi. Ia punya rencana. Jika Arman berpikir bahwa ia bisa bermain di belakangnya tanpa konsekuensi, maka ia akan memberinya kejutan yang tidak akan pernah ia lupakan. Permainan baru saja dimulai. Begitu Arman pergi, Stella bergerak dengan cekatan. Tidak ada air mata, tidak ada histeria. Hanya ketenangan yang tajam, dipadukan dengan rencana yang sudah ia susun dengan cermat semalaman. Setelah memastikan bahwa suaminya benar-benar dalam penerbangan ke Bali, kemungkinan besar dengan wanita simpanannya, Stella mengambil ponselnya dan menghubungi pihak bank. Halo, saya ingin mengajukan pemblokiran terhadap rekening atas nama Tania Putri. Suara di ujung telepon terdengar ragu. Maaf, Bu, tapi rekening tersebut bukan atas nama Anda. Stella tersenyum tipis, sudah mengantisipasi respons itu. Mungkin bukan, tapi dana yang mengalir ke sana berasal dari rekening suami saya, dan saya memiliki hak atas rekening itu berdasarkan perjanjian pernikahan kami. Saya bisa mengirimkan dokumen yang diperlukan sekarang. Beberapa menit kemudian, setelah mengirimkan dokumen kepemilikan harta bersama yang mencantumkan keterlibatannya dalam pengelolaan keuangan keluarga, pihak bank mulai tunduk. Tak butuh waktu lama sebelum suara ditelepon kembali.
Kami telah memproses permintaan Anda. Rekening atas nama Tania Putri kini dibekukan sementara untuk investigasi lebih lanjut. Stella menghela napas lega. Satu pukulan pertama telah diberikan. Namun, ia belum selesai. Langkah berikutnya adalah properti. Villa yang selama ini digunakan Arman sebagai tempat bermain bersama selingkuhannya sebenarnya masih sepenuhnya atas nama Stella. Sesuatu yang suaminya tidak pernah pikirkan karena terlalu sibuk bersenang-senang. Tanpa membuang waktu, ia menghubungi pengacaranya, Adrian. Stella, suara Adrian terdengar di ujung telepon. Ada yang bisa kubantu? Aku ingin mengurus pemindahan hak akses villa secepatnya, kata Stella tegas. Dan aku ingin memastikan satu hal, tidak ada seorang pun yang bisa menggunakannya tanpa seizinku, termasuk suamiku sendiri. Tak lupa, Stella juga mencari tahu tempat kerja Tania. Setiap informasi baru yang ia gali tentang Tania, semakin memperparah luka hatinya. Pencariannya tak berhenti hanya pada transaksi ban dan villa. Dia harus tahu lebih banyak. Dengan tekad yang membara, Stella melanjutkan penyelidikannya, dan kali ini, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang pekerjaan Tania. Setelah beberapa kali memeriksa profil media sosial dan menelusuri jejak digital wanita itu, akhirnya ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tania ternyata bekerja di sebuah klub malam terkenal di kota, tempat yang tidak asing bagi Stella. Itu adalah tempat yang sering dikunjungi Arman untuk sekadar bertemu dengan rekan bisnis. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, klub malam itu milik Revan, teman lama Arman yang selama ini dianggapnya sebagai sahabat. Revan, yang pernah ia anggap seperti saudara, ternyata terlibat dalam permainan ini lebih dalam dari yang ia duga. Mata Stella berbinar, namun tidak dengan rasa cemas, melainkan dengan kemarahan yang membara. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghubungi Revan. Suara di telepon terdengar terkejut begitu ia menjawab. Stella, ada apa? Aku tahu tentang Tania. Suara Stella menggema di ruang yang sepi, namun penuh ancaman. Tenang dulu, Stella, apa maksudmu? Jangan coba berdalih, Revan. Suaranya semakin keras, memotong setiap kata yang hendak keluar dari mulut Revan. Aku tahu dia bekerja di klubmu. Dan lebih penting lagi, aku tahu dia yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Stella menahan napas sebentar, memberi ruang bagi amarahnya untuk meresap lebih dalam. Aku tahu kamu teman dekat Arman, tapi apakah kamu tahu apa yang dia lakukan di belakangku? Aku rasa kau tidak tahu seberapa dalam pengkhianatan ini, dan sekarang aku ingin kamu tahu. Anak buahmu, Tania, telah merusak segalanya. Di ujung telepon, terdengar kegelisahan. Revan mungkin tidak menyangka Stella akan tahu lebih banyak. Namun, dia harus tahu bahwa Stella sudah melampaui batas kesabarannya. Aku tidak tahu, Stella, jawab Revan, mencoba mencari celah untuk membela diri, tapi suaranya terdengar tegang. Aku tidak tahu kalau itu ada hubungannya dengan Arman. Aku benar-benar tidak tahu. Tawa Stella terdengar sinis. Jangan berpura-pura tidak tahu. Tania bekerja untukmu, Revan. Kamu pasti tahu apa yang dia lakukan di luar sana. Dan kamu pasti tahu bahwa Arman sering datang ke klubmu. Jadi, jangan coba-coba membuatku percaya bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Ada jeda panjang. Suara Revan terdengar lebih tenang, tapi ada sedikit kepanikan yang tercermin. Oke, kamu mau aku gimana? Pecat dia, jawab Stella tegas. Malam itu, Stella merasa seolah dunia menunggu di ujung jari. Ia memutuskan untuk mengawasi Tania, mengetahui dengan pasti bahwa wanita itu pasti akan berada di Bali, mengikuti Arman, atau lebih tepatnya, menjadi bagian dari permainan yang selama ini dirahasiakan dari dirinya. Stella memandang layar ponselnya, memastikan bahwa ia telah mengatur semuanya dengan hati-hati. Klub malam tempat Tania bekerja kini menjadi tempat pertemuan yang tak terduga. Dengan tekad yang membara, Stella menghubungi seseorang yang mengenal baik situasi di sana. Ia tahu bahwa klub itu adalah tempat Tania sering muncul, dan tak akan lama lagi wanita itu akan berada di tengah keramaian. Malam di Bali selalu penuh dengan keriuhan.
Suara musik elektronik berdentum keras, mencampur aduk dengan tawa para pengunjung. Lampu-lampu neon menyinari ruangan, menciptakan suasana yang lebih mirip dengan dunia yang terpisah dari kenyataan. Tapi malam ini, di balik keramaian itu, ada satu sosok yang sangat Stella kenal. Tania, mengenakan dress minim yang mengekspos tubuhnya tanpa malu. Tania sedang berjoget di atas panggung, di pusat perhatian, menari dengan bebas, seolah dunia ini miliknya. Dan Arman? Stella tahu, Arman pasti ada di sana, menikmati momen itu, tapi saat ini bukan Arman yang ingin Stella hadapi. Tanialah yang harus menerima konsekuensinya. Stella mengamati dengan hati berdebar. Tidak ada rasa kasihan di hatinya, hanya kemarahan dan rasa malu yang semakin membakar. Tania, yang sudah lama menjadi duri dalam rumah tangganya, tak tahu apa yang sedang menunggu. Tiba-tiba, di tengah keramaian, dua satpam besar muncul dan mengarah ke Tania. Tanpa peringatan, mereka menggiringnya dengan kasar dari atas panggung, menariknya dari kerumunan yang terpaku pada kejadian tersebut. Tania tampak bingung, dengan ekspresi terkejut yang berubah menjadi ketakutan. Suara musik yang membahana tidak bisa menutupi keributan yang terjadi di sana. Keluar, perintah salah satu satpam dengan suara keras. Stella melihat semuanya dengan penuh amarah yang menggelegak, menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya di lantai. Tania tidak hanya diusir begitu saja dari klub, tetapi juga diperlakukan seperti sampah. Saat Tania digiring keluar ke trotoar yang sepi, situasi semakin tegang. Tania berdiri terpaku di pinggir jalan, wajahnya memerah karena malu dan marah. Pakaian minim yang ia kenakan semakin menambah rasa malunya, seolah dunia memandangnya sebagai objek yang bisa dibuang begitu saja. Namun, hal yang lebih memalukan terjadi beberapa saat kemudian. Seorang pria, mungkin manajer klub atau atasan Tania, mendekatinya dengan ekspresi dingin, menyodorkan amplop. Tania membuka amplop itu, dan wajahnya langsung berubah pucat. "Berhenti bekerja di sini," kata pria itu tegas. "Mulai malam ini, kamu sudah dipecat." Tania menatap amplop itu dengan pandangan kosong, seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa di malam yang sama, ia kehilangan segalanya. Tidak hanya diusir dari klub, tetapi juga kehilangan pekerjaan yang selama ini membuatnya merasa berkuasa. Di seberang jalan, Stella mengamati dengan hati yang gemetar. Ada kepuasan yang aneh, campuran antara marah, kecewa, dan sedikit malu melihat wanita itu terjatuh dengan begitu memalukan. Tania sudah terbuka kepada dunia, terbuang dengan cara yang tidak bisa lagi dipulihkan. Namun, di balik rasa kemenangan yang datang seiring dengan kehancuran itu, Stella merasa ada sesuatu yang lebih dalam mengganggunya, harga dirinya. Bagaimana bisa wanita ini, yang selama ini ia anggap sebagai ancaman, kini berada di tempat yang lebih rendah dari yang ia bayangkan? Tapi jauh di dalam hatinya, Stella tahu bahwa Tania adalah cerminan dari kebohongan yang selama ini dipertahankan oleh Arman. Dan sekarang, wanita itu telah jatuh. Tapi yang lebih penting lagi, Stella belum selesai. Tania berjalan tergesa-gesa menuju mobilnya, hati penuh amarah yang menggelegak. Ia baru saja dipecat dari tempat yang selama ini memberinya akses ke dunia mewah yang selalu ia impikan. Klub malam milik Revan, tempat ia seharusnya bersinar, malah menjadi panggung kehancurannya. Sebuah amplop kecil, berisi surat pemecatan, seolah menjadi tamparan yang tak terduga. Tidak hanya diusir dari klub, tetapi juga dipermalukan di depan umum. Mobilnya meluncur cepat menuju villa pribadi Arman, tempat mereka sering bersembunyi dan berpura-pura. Tetapi malam itu, setelah semua yang terjadi, perasaan Tania bercampur aduk. Ia tahu, apa yang telah terjadi hanya bagian dari permainan besar yang sedang dimainkan oleh Arman dan Stella. Tetapi, kini ia merasa semakin terpojok. Stella, wanita yang selama ini dianggap sebagai musuh utama, ternyata lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Setibanya di villa, Tania menutup pintu mobil dengan kasar dan menuju pintu masuk, tak peduli dengan wajah Arman yang menunggu di sana. Arman hanya memandangnya dengan tatapan lelah. "Kenapa kamu terlihat seperti itu?" Tania menatapnya dengan tatapan penuh kebencian,
tapi memilih untuk tidak berkata apa-apa. Ia tahu, dalam situasi ini, tidak ada yang bisa membela dirinya selain dirinya sendiri. Pagi hari di Bali, Stella tetap tidak berhenti memantau langkah Arman dan Tania. Ia tahu, jika ada kesempatan, inilah saat yang tepat untuk membuat mereka merasakan perasaan yang pernah ia rasakan, terhina. Ia mengikuti mereka dengan diam-diam, berjalan tanpa suara di jalan-jalan Bali yang sibuk. Mall yang mereka tuju adalah tempat yang sering dipenuhi oleh pengunjung kaya dan selebriti, dan itulah alasan Arman dan Tania memilih tempat ini. Stella bisa melihat mereka masuk ke beberapa toko mewah, berbelanja tanpa memperhatikan sekeliling mereka, seolah dunia ini adalah milik mereka. Tania berjalan dengan langkah penuh percaya diri, mengenakan pakaian mahal, sementara Arman berjalan di sampingnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mereka tampak bahagia, meskipun sesekali Arman melirik Tania dengan ekspresi sedikit cemas. Stella menatap mereka dengan senyum penuh kepuasan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat memuakkan bagi mereka. Ketika keluar dari toko brand ternama, keduanya tampak keluar dengan ekspresi kesal yang mencolok. Mungkin mereka tidak mendapatkan barang yang diinginkan, atau lebih buruk lagi, mungkin mereka sadar bahwa ada yang tidak beres. Tania terlihat marah, hampir melemparkan barang belanjaannya ke dalam tas, sementara Arman tampak frustrasi, mengusap wajahnya. Stella yang mengintip dari kejauhan, tidak bisa menahan tawa kecilnya. Begitu mudahnya mereka jatuh. Semua kemewahan yang mereka kejar, semua ilusi yang mereka bangun, tak bisa lagi menutupi kenyataan pahit yang sedang menunggu mereka. Tidak lama setelah itu, telepon Stella berbunyi. Nama Arman muncul di layar. Ia tahu ini adalah waktunya untuk memainkan peran terakhir. Sayang, ada yang aneh dengan rekeningku. Suara Arman terdengar cemas. Kenapa aku tidak bisa akses dana? Kamu tahu, aku baru saja ingin membeli beberapa barang. Stella pura-pura terkejut. Oh, memang? Aku tidak tahu, mungkin ada masalah teknis di bank. Aku akan segera ke sana untuk mengeceknya. Ia bisa merasakan ketegangan di suara Arman. Segera, ya? Aku benar-benar butuh dana itu. Jangan khawatir, aku akan pastikan semuanya beres, jawab Stella dengan nada lembut, mencoba menahan tawa yang hampir tumpah begitu saja. Setelah menutup telepon, Stella duduk dengan tenang, menyandarkan punggung di kursi. Kini giliran Arman yang merasa terpojok. Ia tahu, permainan ini masih jauh dari selesai. Tania dan Arman mungkin bisa bersembunyi di balik kemewahan dan kebohongan mereka, tetapi tidak akan lama lagi, semua itu akan runtuh. Tania melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, pikirannya penuh dengan kemarahan yang tidak bisa ia bendung lagi. Setiap langkahnya seolah dilalui dengan kebencian, setiap detik yang berlalu hanya memperburuk perasaannya. Malam tadi, pemecatannya dari klub malam telah menjadi pukulan telak, dan kini, setiap kali ia mengingat bagaimana Arman seolah tidak peduli, rasa frustrasi itu semakin membakar. Saat mobilnya akhirnya memasuki jalan menuju villa, Tania merasa dunia ini semakin kecil dan sempit. Sesuatu dalam dirinya terus mendorongnya untuk menghadapinya, untuk mempertanyakan mengapa semua ini terjadi. Tapi entah mengapa, saat ia sampai di pintu villa, ia terdiam sejenak. Ada perasaan yang mengganggu, seolah sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Begitu pintu mobil terbuka, Arman yang sedang berdiri di depan villa langsung mendekatinya. Ekspresinya datar. Namun, Tania bisa melihat sedikit kegelisahan di wajahnya. Mungkin karena dia tahu, setelah hari yang penuh kekacauan, ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa kamu lama banget? Ada apa denganmu? Arman bertanya dengan nada agak kasar, namun Tania sudah terlalu lelah untuk menjawab dengan lembut. Tanya saja sama dirimu sendiri, Arman. Jawab Tania sambil melangkah pergi ke dalam villa, tidak ingin berdebat lebih lanjut. Namun, di belakang mereka, sebuah mobil tiba-tiba meluncur masuk ke halaman villa, dan Tania menoleh dengan kaget. Stella. Tania terkejut. Arman pun tampak panik seketika saat melihat istrinya muncul tanpa pemberitahuan, wajahnya merah karena amarah yang tak terbendung. Arman berusaha menenangkan diri,
tetapi jantungnya berdetak kencang. Ini bukanlah waktu yang tepat. Stella? Arman akhirnya berbicara, berusaha tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa, namun wajahnya menunjukkan kebingungan dan ketegangan yang jelas. Kenapa kamu datang tiba-tiba? Stella melangkah dengan tegas, menatap suaminya dengan mata yang penuh amarah yang tak terkontrol. Jangan berpura-pura tidak tahu, Arman. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Tania berdiri di sudut ruang, tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu, jika ini terus berlanjut, masalah ini bisa menjadi lebih besar lagi. Namun, ia tidak bisa menahan perasaan. Dan sekarang, Stella sedang berdiri di hadapan mereka, siap meledakkan segalanya. Arman berusaha untuk tetap tenang, meski bibirnya sedikit bergetar. Apa maksudmu, Stella? Kami baru saja kembali dari belanja, tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh. Stella tertawa sinis, suara itu seperti sabetan pisau yang menembus udara. Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah tahu semuanya, Arman. Semuanya tentang kamu dan Tania. Tania yang mendengar ini hanya bisa terdiam. Matanya terbelalak, wajahnya memerah. Ia tidak menyangka bahwa Stella begitu cepat mengetahui semuanya, dan kini Stella memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Arman, Stella melangkah lebih dekat, kini suara kemarahannya semakin keras. Kamu benar-benar tega. Menghancurkan rumah tanggaku, menghancurkan diriku, dan ternyata aku hanya dilihat sebagai orang bodoh. Apa yang kamu inginkan? Arman menatapnya, tidak mampu membalas kata-kata Stella dengan cara yang tenang. Stella, dengar. Ini semua. Apa? Arman? Apa yang bisa kamu katakan? Stella memotongnya, wajahnya penuh dengan kesal dan kebencian yang luar biasa. Kamu pikir aku tidak tahu? Kecuali jika kamu sudah cukup berani mengaku, aku akan menghancurkan semuanya. Aku akan memastikan semua yang kamu lakukan ini berakhir di sini. Tania yang kini berada di tengah pertempuran kata-kata ini, mulai merasa panik. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata itu terasa tercekik di tenggorokannya. Semua rasa malunya meledak menjadi sebuah pertarungan diam. Sementara kedua orang ini, Arman dan Stella, terus beradu mulut, memecah kedamaian yang pernah ada. Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku lebih jauh. Arman, teriak Stella, wajahnya semakin memerah. Aku akan mengambil semuanya. Semua yang pernah kita bangun, akan aku hancurkan. Arman berusaha mencegah pertengkaran ini semakin besar, namun tampaknya usahanya sia-sia. Ia merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Tania, yang awalnya tidak ingin terlibat, kini merasa semua ini semakin membebani dirinya. Stella, tenang. Ini semua salah paham. Arman berusaha berdalih, namun Stella sudah terlalu jauh terperosok dalam amarahnya. Salah paham? Suara Stella semakin keras. Ini lebih dari sekadar salah paham, Arman. Ini pengkhianatan, dan aku akan pastikan kamu merasakannya. Mulai sekarang, kamu akan tahu apa rasanya dikhianati. Tania akhirnya membuka mulut. Cukup, Stella. Jangan hanya karena kamu merasa dikhianati, kamu bisa merusak segalanya begitu saja. Stella menatap Tania dengan tatapan tajam yang membuat Tania terdiam. Kamu, Tania, jangan pikir kamu bisa begitu saja masuk ke dalam hidupku dan merusaknya tanpa konsekuensi. Sebuah jeda panjang tercipta. Suasana begitu tegang. Keduanya saling menatap, dan Arman yang merasa terjepit antara kedua wanita itu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Segalanya semakin sulit dikendalikan, dan Stella yang penuh kemarahan hanya bisa mendengus dengan amarah yang tak terbendung. Villa itu terasa semakin sempit bagi Tania. Suasana yang tadinya mewah, penuh dengan harapan dan janji-janji manis dari Arman, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan. Stella, dengan segala kemarahannya, mengubah villa yang sempat dianggap sebagai pelarian menjadi penjara bagi Tania. Setiap kata yang keluar dari mulut Stella terasa seperti pukulan yang menghempaskan semua ilusi tentang kekuasaan dan kendali yang dimiliki Tania. Tania berdiri di ruang tamu,
Wajahnya pucat pasi, tubuhnya bergetar karena ketakutan yang ia coba sembunyikan. Ia baru saja menerima kabar buruk. Semua rekeningnya diblokir. Semua uang yang Arman transfer ke rekeningnya, yang selama ini membuatnya merasa aman, kini hilang begitu saja. Dan, yang lebih buruk lagi, Stella mengungkapkan bahwa villa ini adalah miliknya, bukan milik Arman, dan kini ia berhak atas segala hal yang ada di dalamnya. Jadi, kamu pikir bisa tinggal di sini tanpa konsekuensi? Suara Stella terdengar seperti deru angin yang mematikan, begitu tenang namun penuh ancaman. Ia berdiri tegak di pintu masuk, matanya menatap Tania dengan tajam, seolah membekukan setiap gerakan Tania. Tania mencoba menahan emosi yang semakin memuncak. Ini milik Arman, bukan milikmu. Apa yang kamu lakukan? Teriaknya, suaranya bergetar karena panik. Kamu tidak bisa begitu saja mengusirku. Stella hanya mengangkat alis, ekspresinya tenang namun penuh kekuatan. Salah, Tania. Semua ini milikku. Dan kamu sudah melewati batas. Tania merasakan jantungnya berdegup kencang, seperti terperangkap dalam jaring yang semakin mengerat. Setiap kata Stella semakin menegaskan bahwa dirinya tidak punya lagi tempat untuk bertahan. Tanpa uang, tanpa akses ke rekening, dan tanpa tempat tinggal, ia tahu bahwa dunia ini sekarang menutup pintu baginya. Arman. Tania berbalik pada Arman yang berdiri di belakang, mencoba mencari pertolongan. Katakan padanya ini salah. Kamu tahu kita punya hak di sini, kan? Namun, Arman, yang sejak tadi diam 1000 bahasa, akhirnya angkat bicara. Stella, ini tidak adil, katanya, suaranya penuh dengan frustrasi dan kebingungannya. Kita harus bicara tentang ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Arman, kata Stella dengan suara yang tegas, memotong pembicaraan Arman. Kamu sudah cukup banyak memberi alasan. Semua transaksi keuanganmu sudah terhenti, dan villa ini sudah lama terdaftar atas namaku. Sekarang, kamu dan Tania perlu tahu tempat kalian. Tania mulai panik. Jadi, kamu akan membuang aku begitu saja? Setelah semua yang kita lakukan, suaranya semakin terisak. Ini bukan soal membuang, Tania, jawab Stella dengan dingin. Ini soal harga diri. Kamu datang ke sini dengan niat menghancurkan keluargaku. Sekarang, saatnya kamu merasakan akibatnya. Tania merasa dunia di sekitarnya berputar begitu cepat. Dengan sisa-sisa harapannya yang hampir habis, ia berusaha meraih Arman, tetapi Arman hanya memandangnya dengan tatapan kosong, seolah tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Stella tidak memberi kesempatan lebih. Dengan otoritas yang luar biasa, ia memberi perintah dengan nada yang sangat jelas. Penjaga, bawa barang-barangnya keluar. Tania, kamu keluar sekarang juga. Penjaga villa yang setia pada perintah Stella segera bergerak, mendekati Tania yang tampaknya semakin tidak bisa mengendalikan emosinya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa. Tania berteriak, tetapi salah satu penjaga segera mendekatinya dan menyentuh bahunya, memberi tanda bahwa ini bukan lagi perdebatan yang bisa ditunda. Stella, ini terlalu jauh. Arman akhirnya angkat suara, suaranya semakin keras. Kamu terlalu kejam. Namun, Stella tetap tenang, seolah tidak terpengaruh oleh kemarahan Arman. Kejam? Arman, ini bukan tentang kejam atau tidak. Ini tentang konsekuensi. Tania membuat pilihan, dan aku hanya memberi pelajaran yang layak diterima. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, itu masalahmu. Tania berusaha bertahan, tetapi dengan cepat, barang-barangnya sudah dimasukkan ke dalam tas besar yang dibawa oleh penjaga. Kamu bisa pergi sekarang, Tania. Tidak ada tempatmu di sini, ujar Stella dengan tegas, mengabaikan jeritan dan panik yang keluar dari mulut Tania. Tania melangkah keluar, tubuhnya lemas, tanpa arah, tanpa tempat kembali. Saat melangkah keluar dari villa yang dulu dianggap sebagai tempat persembunyian yang aman, ia merasakan seluruh dunia menolaknya. Di luar sana, segala sesuatu yang pernah ia impikan kini terlihat jauh di depannya, hilang tanpa bekas. Stella duduk di ruang kerjanya,
Wajahnya tenang meski di dalam hatinya masih bergemuruh amarah yang tak terucapkan. Villa yang selama ini dirampas, uang yang hilang, dan pengkhianatan yang dibiarkan begitu saja, semuanya kini kembali ke tempatnya. Tapi itu belum cukup. Sesuatu yang lebih besar harus dilakukan. Langkah terakhir yang harus ia ambil untuk membebaskan dirinya dari cengkraman pernikahannya yang sudah lama mati. Pagi itu, dengan ketegasan yang baru, Stella menyusun surat cerai di atas meja. Jarinya mengetik setiap kata dengan hati-hati, meskipun di dalam hatinya berkecamuk emosi yang sulit dijelaskan. Setiap kalimat yang ia tulis adalah pelampiasan dari rasa sakit, kecewa, dan amarah yang ia simpan selama bertahun-tahun. Perasaan yang mungkin sudah ada sejak lama, tapi baru saat ini ia bisa dengan berani melepaskannya. Tidak ada lagi tempat untuk Arman dalam hidupku, pikirnya, matanya menatap kosong keluar jendela. Seiring dengan setiap ketukan di keyboard, bayangan Arman muncul di benaknya, tetapi kini tidak lagi dengan cinta atau kerinduan. Hanya kebohongan, pengkhianatan, dan ketidakpedulian yang ia rasakan. Ketika surat cerai itu selesai, Stella menarik napas panjang. Ia memandang kertas itu dengan serius, seolah sedang memandang cermin yang memantulkan dirinya yang baru. Ini adalah pembebasan yang ia cari. Perceraian. Kata itu terngiang di telinganya. Namun kali ini, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanyalah rasa lega yang datang perlahan, memberitahu Stella bahwa ini adalah langkah yang benar. Mungkin akan ada banyak orang yang mengkritiknya. Mungkin Arman akan berusaha menghubunginya, mencoba berbicara tentang kesalahan yang terjadi. Tapi kali ini, Stella tidak akan tergoda. Ia sudah cukup merasa menderita dan cukup memberikan ruang bagi pengkhianatan itu untuk merusak hidupnya. Ia mengingat kembali saat-saat pertama kali bertemu Arman, bagaimana ia merasa dia adalah pria yang tepat, bagaimana ia berjuang keras untuk keluarga mereka. Namun, sekarang, semuanya terasa seperti sebuah ilusi. Arman bukan lagi pria yang ia kenal. Ia adalah seseorang yang tega mengorbankan orang yang paling ia cintai demi kesenangannya sendiri. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada itu. Dengan perasaan yang berat, namun penuh dengan keyakinan, Stella menandatangani surat cerai itu. Setiap goresan tanda tangan adalah bukti bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan ada kesempatan kedua untuk Arman. Perceraian ini adalah final, langkah yang harus diambil untuk menutup bab yang sudah lama rapuh. Tangan Stella sedikit gemetar saat menyimpan surat itu dalam amplop, namun ia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia tidak akan ragu untuk mengirimkan surat itu. Ini adalah awal dari hidup baru yang jauh lebih baik, dan ia tidak ingin menghabiskan waktunya lagi dengan pria yang telah menghancurkan segalanya. Sebelum ia pergi mengirim surat itu, Stella menatap dirinya di cermin. "Aku bisa melakukannya," bisiknya pada dirinya sendiri, dengan keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. "Aku pantas lebih baik." Dengan langkah pasti, Stella meninggalkan ruang kerjanya, siap untuk menghadapi hari baru, hari yang penuh dengan kebebasan dan kedamaian yang telah lama ia dambakan. Perceraian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang ia jalani dengan kepala tegak dan hati yang bebas dari pengkhianatan. Arman duduk di ruang tamu villa yang sepi, pandangannya kosong, matanya berkaca-kaca. Villa yang selama ini menjadi tempatnya bersembunyi, tempat ia mengkhianati istrinya, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi kehangatan yang dulu selalu mengisi sudut-sudut ruang itu. Hanya kesunyian yang mencekam, mengingatkan Arman akan segala yang telah ia hancurkan. Ia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dinding-dinding villa ini seolah menatapnya dengan penuh sindiran, mengingatkan pada semua pilihan buruk yang ia buat. Dulu, villa ini adalah lambang kekuasaannya, simbol dari kemewahan yang ia bangun. Tapi sekarang, semua itu terasa kosong. Sebuah tempat yang pernah menyaksikan kebahagiaan, kini hanya menyisakan kehancuran. Arman menghela napas panjang, merasakan beratnya penyesalan yang datang terlambat. Semua yang dia anggap pasti, istri yang setia, villa yang indah, kekasih yang selalu ada, sekarang sudah hilang. Stella, istrinya yang dulu penuh cinta, kini tak lagi ada di sisinya.
Villa itu, yang dulunya menjadi tempat pelarian dari kesalahan-kesalahan hidupnya, kini dikuasai oleh Stella. Dan Tania, kekasih gelapnya yang ia harapkan dapat menggantikannya, kini sudah tidak lagi punya akses ke uang dan kehidupannya. Tania, yang selama ini ia beri harapan dan janji, kini terlantar, tanpa uang, tanpa tempat tinggal. Semuanya berakhir dalam satu malam, seolah dunia yang ia bangun runtuh begitu saja. Arman merasakan betapa hancurnya dirinya. Bagaimana semua yang ia anggap penting, ternyata tidak ada artinya. Apa yang sudah aku lakukan? Arman bergumam, suaranya hampir tidak terdengar. Dia merasakan seolah-olah semua energi yang ada dalam dirinya hilang begitu saja, tertelan oleh kesalahan-kesalahan yang ia buat. Ia berpikir tentang Stella, tentang betapa ia dulu mencintai wanita itu dengan sepenuh hati, bagaimana mereka membangun hidup bersama, dan bagaimana ia mengkhianatinya. Betapa naifnya ia berpikir bahwa ia bisa memiliki semuanya tanpa membayar harga. Seiring berjalannya waktu, penyesalan itu semakin mendalam. Arman teringat kembali hari-hari indah mereka, saat ia masih merasa dihargai, dipenuhi cinta oleh Stella. Namun, dia tidak pernah menghargai itu. Dia terlalu asyik dengan Tania, terlalu terlena dengan godaan yang ada di hadapannya, hingga akhirnya dia melupakan segalanya. Sekarang, Stella sudah pergi, dan Arman tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Arman memandangi meja yang kosong, di mana dulu ada surat cerai yang Stella tinggalkan. Surat yang menjadi pengingat bahwa pernikahan mereka telah berakhir. Bahkan saat ia mencoba untuk berbicara, meminta maaf, atau merayu, Stella sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Segala rasa sakit yang ia berikan terlalu dalam untuk bisa disembuhkan dengan kata-kata. Dari luar, Arman mendengar suara kendaraan berhenti di depan villa. Ia tahu siapa itu, Stella, istrinya, yang akhirnya meninggalkan segalanya dengan kepala tegak. Ia sudah tidak butuh lagi villa ini, dan Arman pun tahu bahwa ia tidak bisa lagi meraih apa yang sudah hilang. Stella keluar dari villa dengan langkah pasti, wajahnya menunjukkan kemenangan. Tidak ada lagi kebingungannya, tidak ada lagi rasa sakit yang mengikatnya. Ia meninggalkan Arman dan segala kenangan yang dulu pernah ada dengan cara yang elegan. Semua yang ia lakukan, memblokir rekening Tania, mengusirnya dari villa, mengajukan perceraian, adalah langkah yang tepat. Ini bukan tentang membalas dendam, tetapi tentang membebaskan dirinya dari pengkhianatan yang telah begitu lama menghancurkan hatinya. Setelah menatap villa terakhir kali, Stella melangkah ke mobilnya, siap untuk memulai hidup baru, jauh dari segala pengkhianatan yang pernah ia alami. Arman, yang kini terjebak dalam penyesalannya, hanya bisa menyaksikan semuanya dari kejauhan. Tidak ada lagi yang tersisa untuk Arman. Istri yang dulu mencintainya, villa yang pernah menjadi tempat pelariannya, dan kekasih yang selalu mendampinginya, semuanya sudah hilang. Semua yang dia anggap pasti kini telah runtuh. Dan saat Stella melaju pergi, ia merasakan bahwa hidupnya, yang dulu terasa begitu penuh, sekarang hanya menyisakan kehampaan. Stella telah meninggalkan segala sesuatu yang memalukan, dan ia melangkah dengan penuh harapan menuju babak baru dalam hidupnya. Sementara Arman hanya bisa menyesali segala hal yang telah ia hancurkan. Stella berjalan menuju kehidupan yang baru, yang penuh dengan kebebasan yang selama ini ia cari. Setiap langkah yang diambilnya terasa ringan, seolah beban yang selama bertahun-tahun menekan dadanya kini telah hilang begitu saja. Ia merasa hidupnya kembali berpijak pada jalur yang benar, jalur yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi rasa takut atau penyesalan. Kini, ia memiliki kendali penuh atas hidupnya. Setelah perceraian yang membuatnya merasa terlepas dari segala belenggu, Stella memutuskan untuk mengejar passionnya yang terpendam. Ia mulai membagikan kisah hidupnya di media sosial, bercerita tentang perjuangan, kekuatan untuk bangkit, dan bagaimana ia mengatasi cobaan yang begitu besar. Dari kisahnya yang penuh inspirasi, Stella mulai mendapatkan perhatian. Orang-orang yang sebelumnya tidak mengenalnya kini terhubung dengan kisahnya, merasa terinspirasi oleh tekad dan keberanian yang ia tunjukkan. Stella membagikan perjalanan hidupnya dengan kejujuran yang menggetarkan.
Setiap postingan yang ia unggah mencerminkan kebebasan, keberanian, dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Ia tidak lagi malu dengan masa lalu, justru masa lalu itu menjadi kekuatan yang ia gunakan untuk menginspirasi orang lain. Kamu bisa bangkit, meski hidupmu hancur berkeping-keping, tulis Stella dalam salah satu unggahannya yang mendapat ribuan like dan komentar. Hidup bukan tentang apa yang kamu alami, tapi bagaimana kamu menghadapinya. Dengan konsistensi, kejujuran, dan gaya hidup yang positif, Stella perlahan-lahan menjadi seorang influencer sukses. Ia berbagi tips hidup sehat, tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, dan bagaimana menjaga kedamaian dalam diri meski dunia di luar kadang begitu keras. Setiap video yang ia unggah mendapat sambutan hangat, dan pengikutnya semakin bertambah setiap harinya. Stella tidak hanya dikenal karena kisah hidupnya yang menginspirasi, tetapi juga karena kepribadiannya yang autentik. Ia tidak takut menunjukkan sisi kelemahannya, tetapi juga dengan bangga menunjukkan kekuatannya. Orang-orang mulai mengagumi keteguhan hatinya, bagaimana ia mampu melewati segala ujian hidup dan keluar dengan kepala tegak, lebih kuat dan lebih percaya diri. Berbulan-bulan berlalu, dan Stella semakin dihargai dalam dunia media sosial. Tawaran kerjasama dengan berbagai brand datang, serta undangan untuk berbicara di acara-acara motivasi dan seminar. Ia mulai melihat bagaimana hidupnya yang dulu penuh dengan keputusasaan kini telah berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan pencapaian. Ia mampu mendirikan sebuah komunitas yang mengajak wanita untuk saling mendukung, berbagi kekuatan, dan menemukan kembali kebahagiaan dalam hidup mereka. Suatu sore, saat Stella duduk di kafe favoritnya, memandang pemandangan kota yang indah melalui jendela, ia merasa begitu puas dengan hidupnya. Tidak ada lagi yang bisa membuatnya merasa terkekang. Semua keputusan yang ia buat adalah hasil dari pemikirannya sendiri, dan ia bangga dengan siapa dirinya sekarang. Ia tahu bahwa ini adalah hidup yang seharusnya ia jalani, jauh dari pengkhianatan, jauh dari ketakutan, dan penuh dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Stella tersenyum pada dirinya sendiri, merasa bahagia dengan langkah-langkah yang telah ia ambil. Tidak ada lagi penyesalan, hanya rasa syukur yang mendalam. Kini, ia tidak hanya menjadi seorang influencer sukses, tetapi juga wanita yang bebas, kuat, dan penuh dengan cinta untuk dirinya sendiri. Dunia seakan terbuka lebar untuknya, penuh dengan peluang dan harapan baru yang menanti. Hidup ini indah, pikir Stella, dan aku akan terus menikmatinya, tanpa rasa takut dan tanpa batasan.